Bismillahirrahmanirrahim. Idza nazala bikum karbun au jahdun au bala. Itu. Idza nazala nalikani temurun. Kalau turun terjadi bikum kelan sira kabeh apa balaun belai. Kalau kamu ada musibah ya, kalau ada kesulitan, kalau kamu ada kesusahan ya. Au jahdun utawa paceklik atau musim sulit. Ya kayak hari ini kan sudah musim payah ya. Au balaun tahu cobaan belai. Faqulu ngucap sira kabeh Allahu rabbuna la syarikalah. Allah ta'ala iku rabbuna pangeran kita. La syarika rana sekutan kemaujud lahu kedua Allah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita untuk kepasrahan total ya. Kalau ada kesulitan, ada bencana, ada virus, ya, pandemi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hendaknya kita memperbanyak ucapan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Rabbuna la syarikalah. Allah Tuhan saya, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya semua ini kehendak Allah sudah ya. Serahkan hidup mati pada Allah. Rawahul Baihaqi an Ibnu Abbas. Idza nadhara ahadukum ila man fadula alaihi fil mal. Idza nadhara nalikani ningali sinten ahadukum salah suci sira kabeh. Kalau kamu melihat ilaman pada orang maring wong fadhala kang fuddila kene den unggulaken sapa man alihi ing atase man. Kalau kamu melihat orang yang lebih hebat ya, terutama dalam urusan apa? Fil mali ing dalam bondo. Kalau kamu lihat orang lain lebih kaya, wal khalqi lan kejadian atau perubahannya. Kalau kamu lihat orang lebih ganteng, lebih tinggi, lebih seksi umpamanya, kamu jangan iri ya. Fal yanzur mongko becik ningalono sapa wong ilaman maring wong liya huwa kang utaiman iku asfala luwi isor minhu sangiman. Lihatlah orang yang lebih bawah dari kamu ya. Kalau kamu melihat orang kaya, orang yang lebih gagah, tampan, jangan kamu menjadi iri. Lihatlah yang di bawah ya. Hidup ini jangan dangak terus. Jangan terus kamu mendongak ke atas. Lihatlah yang di bawah ya. Masih banyak orang lain yang lebih miskin dari kita ya. Jangan kamu selalu membandingkan hidupmu dengan orang yang lebih kaya, sehingga kamu tidak pernah bersyukur. Kalau kamu punya sepeda motor, jangan lihat orang naik mobil. Lihatlah orang yang naik sepeda pancal. Kamu akan bahagia, untung punya sepeda motor. Kalau kamu cuma punya sepeda pancal, sepeda angin, sepeda apa namanya itu? Ya, sepeda biasa itulah, sepeda cengki. Kalau kamu punya sepeda biasa, jangan lihat sepeda motor, lihatlah yang tidak punya sepeda. Kalau kamu menyesal tidak punya sepeda, lihatlah orang yang tidak punya kaki ya. Kan lebih baik punya kaki, tidak punya sepeda, daripada punya sepeda, tidak punya kaki. Mau kamu ada orang sepeda yang kakinya 3 itu karena nggak bisa jalan. Lebih baik punya kaki ya. Kalau kamu tidak punya sepatu, lihatlah orang yang nggak punya kaki ya. Lihatlah hidupmu ke bawah supaya kamu bersyukur. Kamu ini menjadi orang yang rakus, menjadi orang yang tidak neriman. Kalau kamu selalu melihat ke atas ya. Ini berbahaya. Dalam urusan dunia, kekayaan, jabatan ya, atau rupa. Jangan kamu melihat orang yang
cantik jelita, kamu merasa jelek. Lihatlah yang lebih jelek, yang hitam-hitam itu. Nah, kamu akan merasa, oh lumayan lah. Walaupun kamu hitam, tapi kan tidak sehitam Papua. Nah, saya pernah waktu di Amerika di Portland bertemu LSM Afro Afrikan ya, Afro Amerika, orang Afrika yang ada di Amerika itu hitam-hitam. Mana sudah hitam, rambutnya keriting kayak Supermi. Waduh. Nggak ada yang mau foto. Delok ketenggengan. Ya itu harus syukur kita. Waduh, Masya Allah. Walaupun kita ini tidak seputih orang Belanda, tidak sekuning orang Cina, tapi toh kita tidak sehitam orang Afrika. Makanya lihat yang lebih bawah ya. Kalau kamu melihat orang yang lebih bawah, hidupmu akan lebih tenang ya. Tetapi kamu lihat ke atas, ya kamu merasa kurang. Kamu melihat orang yang lebih cantik, kamu lihat orang yang lebih ganteng, kamu menjadi minder. Tapi kalau kamu lihat orang yang di bawah, kamu sudah merasa cukup ya. Lihat orang yang sumbing, orang yang buta, orang yang lumpuh ya. Kamu akan bersyukur ya. Hidup ini sudah nikmat. Jangan masih kurang terus. Kalau kamu begini masih kurang, akan dihilangkan oleh Allah ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, kau akan ditambah. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau diberi gini kamu masih enggak syukur, ya kamu akan menyesal. Akan ada yang sesuatu yang lebih sulit ya. Jadi syukuri apa yang kamu miliki hari ini. Syukuri keadaanmu. Masih banyak orang yang menginginkan mungkin separuh dari yang kita miliki hari ini ya. Masih banyak orang yang ingin memiliki separuh saja dari yang kita miliki. Lihat gelandangan di jalan-jalan, lihat orang Ethiopia, Somalia yang hidupnya sulit makan, sulit air. Kita ini walaupun tidak kaya tapi makan sudah cukup ya, minum sudah cukup. Walaupun tidak makan sate, tahu tempe ya lumayan lah, Indomie, telur masih bisa. Orang-orang di Afrika, orang-orang di Somalia, di Eritrea itu sangat menyedihkan. Untuk cari air aja mereka harus jalan sampai 5 kilo. Air saja mereka kesulitan. Tidak ada sumur. Jadi hidup kita ini jauh lebih nyaman dibanding mereka yang lebih sulit. Jangan bandingkan hidupmu dengan apa itu Syahrini. Ya jauh memang ya. Memang ngeraimu potongan belas ya. Jangan kamu terus kenapa saya tidak secantik Syahrini. Ya itu ya pikiran yang membuat kamu menjadi tidak pernah bersyukur. Lihatlah yang lebih bawah. Masih banyak orang yang jauh ya. Mereka mungkin masih bermimpi mendapatkan dari separuh apa yang kita miliki hari ini ya. Makanya lihat ke bawah. Ini cara supaya kita hidup bersyukur ya. Kalau urusan agama lihat ke atas ya. Kalau kamu sholatnya masih duha 2 rakaat, lihat yang 6 rakaat. Kalau kamu 4 rakaat, lihat yang 8 rakaat. Supaya kamu termotivasi lebih baik ya. Jangan semua lihat ke bawah ya. Kalau untuk urusan akhirat lihat ke atas ya. Lihat orang yang lebih rajin, lihat orang yang lebih baik, lihat orang yang temanmu di sini di pondok ini ada yang hafal 30 juz. Kamu harus motivasi loh. Kenapa dia hafal saya tidak? Maka kamu kan berusaha. Jangan kamu hafal 2 juz, melihat yang hafal setengah juz ya. Kamu merasa cukup, wah saya sudah 2. Lihatlah yang 10 ya. Urusan agama lihat yang di atas. Urusan dunia lihat yang di bawah. Ini rumus hidup bahagia ya. Supaya tidak ngersulah. Rawahu Syekhan an Nabi Hurairah. Idza hamma ahadukum bil amr. Selanjutnya idza hamma nalikane nejo sapa ahadukum salah suci sira kabeh. Kalau kamu mempunyai tujuan, maksud bil amri kan suci perkara. Kalau kamu ada urusan yang penting ya, bukan hanya urusan
remeh-temeh, makan sayur apa tempe, enggak perlu. Yang penting maksudnya ini ya. Kalau kamu penting, falyarka mongko becik ruku salatu sira rakaataini ing kelawan rong rakaat min ghairil fardhati saliyane salat fardu. Hendaknya kalau kamu ada kepentingan, lakukan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah istikharah. Istikharah ini mohon petunjuk ya. Ya Allah, ada dua pilihan sulit. Umpamanya kamu mau milih ya, antara si A atau si B. Nah, istikharah. Ini mau mondok apa mau menikah, nah, mau kuliah atau ngaji. Kalau kamu mau memutuskan sesuatu yang sulit, yang kamu tidak terlalu yakin mana yang lebih baik ya, hendaknya kamu minta petunjuk kepada Allah ya. Mintalah petunjuk Allah. Allah itu maha mengetahui. Kadang yang kita ketahui ini belum tentu lebih baik ya. Istikharah ya. Orang yang kita lihat baik bisa jadi tidak baik akibatnya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita melakukan istikharah. Istikharah itu hal-hal yang penting. Umpamanya kamu punya pilihan apa, dua hal yang kamu bingung milih ya. Kamu milih mau Fahrila apa Danis, istikharah. Gitu. Tapi kalau milih roti apa boto, ya kau usah istikharah, ya tahu lah mana. Masa kamu mau milih makan bata, kan tidak mungkin ya. Kalau hal yang kamu pelik ya, lakukan istikharah ya. Somaliyakul nuli ngucapo sapa ahad salat 2 rakaat salat sunnah ya selain fardu. Ini doa salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Allahumma do Allah inni sedaya ingsun iku astakhiruka nyuwun milihaken ingsun. Artinya saya ingin dipilihkan kepadamu ya Allah bi ilmika kelawan ilmu panjenengan. Allah engkau maha tahu, pilihkan saya antara ini sama ini ya. Saya ini menikah apa kuliah, mondok apa sekolah, ngaji apa kuliah. Kamu pilihkan dua hal yang kamu masih bingung ya. Pilihkan ya Allah dengan pengetahuan Allah. Allah kan maha tahu. Wa astaqdiruka lan nyuwun kuwasa ingsun ka ing panjenengan bi qudratika kelan kekuasaan panjenengan. Jadi berilah kami kekuatan. Wa as'aluka lan nyuwun ingsun ka ing panjenengan min fadlika saking anugerah panjenengan al azimi kang agung. Aku mohon dari anugerahmu yang teragung. Fa innaka suni panjenengan sesungguhnya engkau takdiru kuwasa panjenengan, engkau maha kuasa. Wala aktiru dan orang kuasa ingsun, kami tidak berdaya ya Allah. Waqta alamu, engkau maha mengetahui, ngawuri panjenengan. Wala a'lamu dan saya tidak tahu, engkau maha tahu ya Allah. Wa anta allamul ghuyub, wa anta sesungguhnya engkau panjenengan iku allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Wong zat kang ngudan ini nggak maha mengetahui semua hal-hal yang gaib. Allahumma du Allah ya Allah in kunta lamun ono panjenengan, kalau engkau mengetahui ta'lamu ngawuri panjenengan anna hadzal amra sesungguhnya masalah ini nikilah perkara iku khairun lebih bagus, kalau ini pilihan yang terbaik ya. Engkau maha tahu ya Allah kalau ini terbaik, maka terbaik untuk apa? Li untuk aku fi dini ing dalam agama kula, dalam agama saya, wa amasilan kehidupan saya, wa akibati amrilan ungkasane perkara ingsun. Artinya akibat di belakang harinya ya Allah. Kalau engkau tahu ini lebih baik untuk agama, untuk kehidupan, untuk akibat di belakang hari, faqdurhu mungkin tetapkan Tuhan hu ing amruh, maka tetapkan ini untuk saya. 5 ring kula wa yassirrulan mugi gampangaken panjenengan hu ing amru, gampangaken 5 ring kula, mudahkan ini bagi saya ya Allah.
Suma barik nuli mugi barokai panjenengan. Kemudian berkatilah 5 ring kula fihi ing dalam al-amru. Jadi kita memasrahkan total kepada Allah. Ya Allah, saya mohon petunjuk kepadamu ya Allah. Nah, boleh bahasa Indonesia tidak apa-apa. Sholat istikharah ini kan minta petunjuk. Kalau kamu bisa, redaksi Arabnya seperti ini. Kalau nggak bisa, bahasa Jawa boleh. Ya Allah Gusti, kula nyuwun petunjuk panjenengan. Nah, bahasa Arab juga boleh. Bahasa Madura boleh. Bahasa Indonesia ya juga boleh. Intinya kamu menyerahkan urusan ini pada Allah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui ya. Aku mohon diberikan petunjuk, pilihan, kekuatan ya. Mohon kepada anugerah-Mu ya Allah. Engkau Maha berkuasa, Maha menetapkan ya, Maha mengetahui, saya tidak tahu. Engkau yang Maha mengetahui semua hal-hal yang gaib. Hal gaib itu sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Allah tahu. Ya Allah, kalau Engkau mengetahui ini lebih baik untuk saya, agama, dunia dan akhirat akibatnya, hendaknya Kau tetapkan ini ya, mudahkan berkahi saya di sini. Jadi kalau kamu mau milih ini, minta pada Allah. Kalau memang ini bagus ya Allah, tetapkan. Nah, sehingga kamu jadi mantap gitu loh. Jadi istikharah ini tidak harus mimpi ya. Ada orang salah paham istikharah terus ngimpi apa. Tidak harus mimpi ya. Namanya petunjuk Allah itu tidak selalu dalam bentuk mimpi. Istikharah itu tidak harus terus ngimpi apa. Enggak. Bisa jadi kita minta ketetapan hati. Karena itu kan kita memintakan faktur huli wa yassirhu li. Ya Allah, kalau ini baik, tetapkan ini, mudahkan, sehingga kamu akan memilih itu. Oh, saya mantap sekolah. Ya sudah, berarti itu pilihan terbaik dari Allah. Kalau setelah istikharah itu kamu mantap memilih dia, ya berarti itu pilihan Allah ya. Tidak harus mimpi ya. Istikharah ini bukan doa minta mimpi. Makanya di doanya kan gak ada kan. Ya Allah, mimpikan saya. Tidak ada. Mintanya adalah ya Allah, fakturhuli, tetapkan itu untuk saya, wa yassirhuli, mudahkan itu bagi saya, tsumma barik li fihi, kemudian berkahi saya di situ ya. Jadi kalau Allah memilihkan kita untuk satu hal, maka Allah akan mudahkan itu. Jadi istikharah ini tidak identik dengan mimpi. Kita ini salah kaprah. Istikharah terus tidur, mimpi jelek dibatalkan. Sebetulnya tidak harus mimpi ya. Mimpi jelek ini bisa aja terjadi. Kalau kamu seneng, mimpi jelek pun kamu tafsiri baik. Oh, mimpi buaya. Oh, buaya itu binatang yang hebat. Dan kamu tafsiri sendiri. Mimpi ular, oh ular itu sesuatu yang eksotis ya, kamu tafsiri sendiri. Karena apa? Mimpi itu tergantung yang tafsir kan. Orang mimpi baik, orang mimpi jelek itu bisa aja ditafsiri sendiri ya. Kamu merasa itu dia kadung baik, kadung seneng ya. Kalau kamu kadung naksir, Mirza naksir Arifah, makanya Facebooknya ditulisi Nah, kalau dia sudah kadung naksir, mimpi apapun ya pasti ditafsiri baik. Ya percuma, gak ada gunanya mimpi ya. Jadi istikharah ini dalam kondisi 0, 0. Jangan kamu sudah kesengsem baru istikharah ya, kamu pasti tidak objektif. Kamu pasti ya senengnya mbak DE. Kok istikharah ya api? Karena apa? Kamu sudah tersugesti seneng. Maka kamu ya pasti ngimpi jelek pun kamu lihat api. Oh, api itu adalah cinta yang membara. Ngono tafsirnya. Karena apa? Kamu sudah senang. Jadi yang namanya istikharah ini memang mohon petunjuk Allah terhadap sesuatu yang kita ini tidak ngerti. Maka mohon pilihkan ya Allah, ini atau ini. Nah itu namanya minta pilihan. Nah kalau kamu sudah tentukan ini saja, yang ngapain ya. Makanya biasanya kalau dulu ya, kita ini masih punya ulama yang ahli batin ya, kiai-kiai yang punya firasat.
Firasat itu feeling atau kemampuan indera kelebihannya. Itu biasanya tahu. Dulu saya pernah sebelum saya menikah itu di Kepanjen dulu ada namanya Kiai Khalil, orang sudah sepuh. Saya mau menikah si Fulanah. Saya datang pada dia. Beliau itu memang istikharahnya itu tajam. Karena ya mungkin Allah kasih tahu. Jangan, dia bilang, jangan Gus, ini nanti kurang bagus begini ya. Waktu itu saya mau ngenyang. Masa ya saya udah cocok ini saya pikir ya. Tapi dia bilang menurut ilmu hikmah tidak bagus. Dia cerita saya, coba lihat kamu itu si Fulan, Kiai Fulan. Dia cerita, dulu waktu mau menikah itu saya ingetin, jangan, itu tidak bagus. Padahal secara lahir sudah bagus. Ini anak orang kaya, anak Pak Haji, punya masjid. Artinya secara finansial dan secara ini semua bagus lah. Tapi waktu itu dia datang sama Kiai Khalil, dibilang jangan Gus, nanti akibatnya jelek. Ya kalau tidak percaya ya sudah, dia ngeyel karena secara teori sudah bagus ini, anaknya konglomerat lah, anaknya orang kaya, anaknya orang ahli ibadah ya. Sehingga dia ketika menikah itu dibikinkan pondok, dibikinkan sekolahan. Memang ini finansialnya bagus sekali. Tetapi ya itulah hal yang tidak kita lihat. Katanya Kiai Khalil dulu dia, ini contoh kasus, si Fulan, Kiai Fulan, saya kenal. Itu dulu saya kasih nasihat jangan. Saya melihatnya tidak bagus. Ya dia memilih meneruskan. Ya sudah. Terus apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian istrinya gila. Nah ini kan di luar akal kita kan. Lahirnya udah bagus. Ternyata berapa tahun kemudian istri ini stres, gendeng. Ya gendeng ya, apa masuk terapi bohong gendeng. Walaupun kaya wong gendeng kan. Nah, ini kan hancur lah, rumah tangganya hancur. Nah ini sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Nah makanya minta istikharah petunjuk pada Allah. Atau kalau enggak ya begitu tadi, ada mungkin orang-orang yang diberi Allah firasat, bukan dukun. Dukun lain gitu kan neptu. Oh ini nogo sarinya, nogo dinone lah itu kan tidak ada dasarnya itu ya, itu sugesti. Tapi ada orang-orang yang memang oleh Allah itu diberi penglihatan batin sehingga dia punya firasat. Nah, lah itu bolehlah dimintai nasihatnya. Tapi kalau mau langsung minta petunjuk Allah, ya salat istikharah itu. Dan hasilnya tidak harus berupa mimpi ya. Kamu tidak harus mimpi. Istikharah itu nanti bisa jadi yang datang itu keteguhan. Oh kamu kekeh, ya sudah ini. Atau kamu jadi nggak jadi, udah seneng istikharah, terus nggak dia ini kelihatan begini, tapi kayaknya kamu mulai ragu-ragu akan kelihatan kejelekannya dia. Oh dia itu baik di depan mata, di belakangnya dia pembohong, penipu. Kamu akan membuat hal yang membuat kamu jadi tidak suka pada dia. Ya. Kita ini orang kalau ditipu pasti marah. Ya. Kita tidak suka. Ya. Orang itu boleh salah, tapi kalau bohong itu pasti kita tidak suka. Kalau salah itu wajar, tapi kalau dia berbohong, kalau dia curang, kalau dia licik, kita pasti tidak suka. Ya. Karena dia apa? Dia sudah tidak punya kejujuran, tidak ada etika baik. Ya. Makanya itu mungkin kita tidak tahu. Nah, maka istikharah. Nah, mohon petunjuk pada Gusti Allah. Ini sudah langka. Hari ini kiai-kiai yang punya mata batin ini sudah sedikit sekali. Sehingga kita ya langsung aja pada Allah. Tapi orang-orang dahulu yang ahli riyadhah, ahli sholat, ahli wirid itu memang oleh Allah diberi gambaran. Oh dia akan tahu. Ada dulu di Pasuruan namanya, masih ada namanya Kiai Manap itu. Juga begitu, tajam sekali. Saya ada tahu teman saya, saudara saya datang dari Jakarta. Ini orang pengacara, kaya, datang pada saya, bangkrut. Wah, datang pada saya waktu itu tanya, gimana Dik? Masih kakak saya panggil. Di mana ada kiai, saya ini mau minta nasihat. Kenapa? Wah saya ini hidup sulit, ini bangkrut, ini problem.
hidup problem. Terus saya nyarankan, kenapa enggak ke Kiai Anu di Pasuruan itu. Dia bilang, lah ini gara-gara dia. Loh kok begitu? Iya, saya waktu mau menikah itu dibilangi, kamu jangan nikah sama ini tidak bagus, kamu nanti akan tidak bagus. Dia makso, aku makso, mosok gak ono penangkalnya. Saya kadung cinta, atas nama cinta. Wah ini sudah. Maka dia nekat, udah gak boleh. Wah udah, pokoknya saya senang nikah. Dan terjadi betul, bangkrut. Dan dia cerita saya, korbannya cerita saya ini dulu mau menikah sudah dibilangi sama Kiai Anu itu, jangan diteruskan, ini tidak bagus. Dia bilang, ini tidak bagus. Tapi dia maksa, dan terjadi betul, bangkrut betul, hancur, ekonominya hancur. Padahal dia jadi pengacara di Jakarta waktu itu, hebat lah. Tapi ya semua takdir Allah lah. Ini yang kita tidak tahu lah. Orang-orang yang diberi insting seperti ini mungkin sudah tidak banyak ya. Karena hari ini sudah sedikit orang yang mau wirid, riyadhah, puasa, tahajud. Semua sibuk sama handphone, semua sudah YouTube, sudah ini ya ngebus ngapain, nggak mandi. Orang-orang dahulu itu karena maksiatnya sedikit ya, mata batinnya tajam ya. Sehingga istikharah itu dia tahu, oh seperti ini ya. Wa in kunta ta'lamu wa in kunta lamun ana panjenengan ku ta'lamu ngawuri panjenengan anna hadzal amra sunikila perkara iku syarrun lu ololi kedue kula. Kalau engkau tahu ya Allah ini jelek bagi saya fi dini dalam agama kula, urusan agama saya, wa ma'asiran penguripan kula, kalau akhiratnya kehidupan saya nanti jadi jelek ya. Wa akibat amri dan akibatnya pungkasane perkara kula. Karena kita kan tidak punya spion tadi. Ulama ahli hikmah ini kan bisa melihat sesuatu yang tidak tampak itu. Jadi kalau kiai saya dulu tuh ngasih ibarat begini. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam manaqib mengatakan seorang itu tidak boleh jadi mursyid. Ya, seorang itu belum boleh jadi mursyid, jadi guru rohani sebelum mempunyai 3 hal. Yang pertama itu ilmu ulama. Dia harus punya ilmu yang cukup, ilmunya ulama. Yang kedua dia harus punya hikmatul hukama. Dia harus punya kejernihan batin, hikmah, melihat yang tidak tampak itu. Hikmah, ilmu hikmah. Ilmu yang tidak hanya akal tapi merupakan ilmu batin, ilmu hikmah. Yang ketiga, seorang jadi guru mursyid itu, jadi guru rohani itu harus punya siasatul muluk, harus punya strategi siasat politik seorang raja. Nah, itu guru sempurna itu seperti itu. Bukan hanya halal haram. Dia mencontohkan pada saya, ini guru saya yang bukan guru di pondok, seorang yang bijak ya. Dia ngajari saya seperti itu. Jadi halal haram ilmu syariat itu ibaratnya mobil ini gas dan rem. Jadi ada halal ada haram, maka ada gas ada rem. Halal gas, haram rem. Cok gas tok rek nabrak, rem tok gak melaku. Ada gas dan rem ya. Ini yang disebut dengan ilmu ulama. Yang kedua dibutuhkan seorang mursyid itu hikmatul hukama, kebijakan dari seorang ahli hikmah ya. Ini seperti kalau di mobil itu spion. Kamu kan kalau nyupir lihat ke depan kan tidak tampak belakang, perlu spion. Nah banyak ulama ini yang nggak punya spion. Nah delok nang ngarep tok karo ketabrak ngiri nganan gak delok spion. Ya mek gas rem tok bahaya. Nah mobil harus dilengkapi spion. Lah guru mursyid ini orang yang punya indera keenam itu seperti spion ya. Melihat yang tidak ada di depan tapi bisa melihat ke belakang. Ya seperti tadi itu, dia tahu oh ini akan terjadi begini, jangan. Nah ada firasat ya. Itu yang kata Rasulullah SAW, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi ainillah. Takutlah kamu pada firasat orang mukmin, karena dia melihat dengan mata batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, itu dia tahu, oh, akibatnya nanti begini. Kita tidak tahu. Nisbahnya supir itu gak harus spion. Kita tidak, spionnya ini ya ini ilmu hikmah. Nah, siasat itu apa? Siasat itu seperti setir. Kan namanya nyupir kan dia kudu ono menggoke, ono ngiri, ono gak setir, gak serem tok. Loh, nabrak-nabrak ya. Ini kan ada orang yang cuma halal haram tok, bid'ah haram, tidak ada siasatnya. Akhirnya yo tabrakan di mana-mana ya. Dakwahnya menjadi kaku. Karena apa? Cuma gas dan rem. Wis pokoknya halal, gas, haram, rem. Siasatnya tidak ada. Nah. Contoh Mbah Wahab. Kiai Wahab ini ulama yang punya siasat ya. Ada orang katanya dulu datang pada Kiai Bisri, orang kaya, kepingin kurban. Kurbannya ini 1 ekor sapi yang besar, tapi dia kepingin untuk 8 orang karena dia istri anaknya 6. Tanya ke Mbah Bisri ahli fikih, Mbah boleh nggak saya ini mau kurban sapi besar untuk 8 orang? Nah, dijawab beliau secara fikih ya nggak boleh. 8 orang nggak boleh karena sapi hanya untuk 7 orang. 8 orang nggak boleh. Ini sapinya gede, nggak boleh. Sapi jumbo pun ya 7 orang. Nah, dia nggak mau. Saya ini kepinginnya korban saya ini ber8. Jadi kalau mobil ini saya mau mobil Alphard, nah, supaya nanti rombongan. Nah, dikira dia itu korban ini kan katanya tunggangan ke surga. Saya nggak mau kalau cuma muat 7 orang. Yang satu nanti naik sepeda motor gimana? Saya mau naik mobil bareng-bareng. Ya sudah urung. Datanglah kepada Kiai Wahab. Ini kiai politis yang alim. Bagaimana Mbak Wahab? Boleh enggak saya mau kurban 1 ekor sapi untuk 8 orang? Boleh, kata Mbak Wahab. Karena tahu ini orang ini mau ngane-ngane. Boleh. 1 sapi untuk 8 orang? Boleh. Ya kalau begitu saya mau kurban. Iya. Cuma kata Mbak Wahab, karena kamu ini sapinya besar kan? Iya. Nah itu perlu pancian. Nah panciannya itu kambing 1. Nah jadi kamu kurbannya sapi tambah kambing 1. Untuk panciannya kan besar, naiknya kan repot. Oh saya tambah 3 enggak apa-apa ya. Pancian kanan kiri depan belakang. Oh ya sudah beres. Jadi dia kurban sapi tambah kambing 3. Lo kan politik, siasat. Coba dibilang nggak bisa, nggak jadi. Tapi kan bisa. 1 sapi untuk 8 orang bisa. Sapinya gede, oh bagus. Tapi tambahi kambing ya supaya bisa pancian untuk naik. Oh iya tak tambahi 3 kanan kiri belakang juga. Oh iya. Ya tambah luwe-luwe. Tadi ini biro. Sapi mbek wedhus 3. Cukup wong 8. Ini cukup ke 10 padahal. Nah ini satu contoh kebijakan ya. Orang ini kalau cuma halal haram, ya ini orang bisa muntah-muntah ya. Nah, makanya harus ada kebijakan. Itu strategi, kayak supir itu strategi. Cara nyelip, cara belok yang smooth ya. Supaya jangan keras, mabuk kabeh penumpangnya. Nah, itu harusnya. Inilah. Nah itu ilmu-ilmu yang begitu itu yang sekarang menjadi sulit ya. Banyak orang cuma halal haram. Juga waduh kasar sekali ya. Tapi kalau dia pakai hal yang lebih bijak, sesungguhnya itu lebih baik gitu. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun iku Allah luwi Allah li maring kula fi dini dalam agama ingsun wa ma'asi lan penguripan ingsun wa akibat amrina akibat mungkasat berkor ingsun fasrifu anni fasrifu mugi ngenggo akan minggirkan Tuhan ing amr anni saking kula. Jadi doa ini harus komplit. Kita minta pada Allah, ya Allah kalau ini terbaik pilihkan saya, mudahkan saya, berkahi saya. Tapi kalau itu jelek ya Allah, hindarkan dia pada saya. Fasrifu anni wasrifni anhu. Wasrifni, hindarkan saya dia dari saya, hindarkan saya dari dia. Wasrifni ngenggo akan Tuhan ni engkul anhu sange amar. Ya Allah kerja itu jelek, jauhkan dia dari saya dan jauhkan saya dari dia. Maka kamu kemudian kalau memang Allah tentukan itu jelek, akan ada aja sesuatu yang membuat kamu tidak suka pada dia. Akan kelihatan lah. Kalau misalnya jodoh kelihatan lah jelek-jeleknya itu.
curangnya, bohongnya, kamu akan semakin tahu, sehingga kamu semakin tidak suka. Waqdur li al khairu haitsu kana. Waqdur lan netepno sira li netepaken panjenengan li maring kula al khairu ing kebagusan haitsu kana ing dalam ditinemu apa mengkono al khair. Berilah kami yang terbaik. Sumar ardini bihi. Nuli ridho akan panjenengan ni ing kula bi iklan amr. Kemudian pilihkan saya dan berikan kerelaan saya untuk memilihnya ya. Qala dawu Nabi wa yusamma hajatuh wa yusammi lan ngarani sapa wong hajatahu ing hajate wong. Jadi tata cara istikharah seperti itu ya. Kamu sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat kamu berdoa ya. Kalau dalam bahasa Arab teksnya seperti ini. Kamu bisa baca di kitab lain, di kitab ini juga hadis ini ya. Yang intinya ya Allah saya pasrahkan ya. Jangan kamu menentukan, pasrah ya Allah. Mohon petunjuk, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Kami tidak tahu. Kalau ini lebih bagus bagi saya untuk hidup dunia akhirat dan akibat di belakang hari, maka ya Allah tentukan, mudahkan, berkahi saya. Sebaliknya ya Allah, kalau Engkau Maha mengetahui ini tidak bagus, ini akan jelek, akibatnya jelek, membuat kehidupan jadi jelek, akhirat dunia juga jelek, jauhkan dia dari saya, jauhkan saya dari dia ya. Ya Allah, pilihkan saya yang terbaik, tetapkan untuk saya yang terbaik. Buat kami kekuatan untuk menerima yang terbaik ya gitu. Terus kamu sebut hajatnya apa? Ya Allah, urusan apa? Sebut no. Ya Allah, urusan ini ya, urusan menikah, urusan pekerja, apa yang kamu inginkan? Apa kamu ini mau kerja? Ya Allah, dagang lombok atau dagang tongkol? Ya, kamu istikharah dulu. Jangan-jangan dagang tongkol kayak idul nih. Akhirnya gak judu. Ono wong sing ngenjen judune dagange iku apa itu ikan-ikanan ya judu. Ono sing dagangane polowijo. Nah, itu pilihan-pilihan yang mungkin Allah Maha tahu. Maka serahkan kepada Allah. Allah ya Allah beri saya yang lebih baik ya. Mana yang terbaik menurut Allah? Boleh bahasa Indonesia enggak harus bahasa Arab ya. Yang penting kamu mantap. Kamu mau memilih istri namanya. Ya Allah, bagaimana ini begini apa terserah Allah. Nanti kalau Allah akan tunjukkan kalau itu baik, kamu akan jadi mantap. Kamu akan jadi cocok dan kamu berjodoh. Tapi kalau kamu tidak jodohnya dia, mungkin kamu akan melihat dia semakin buruk, dia semakin jelek, dia semakin tahu hal-hal yang tidak mengenakan sehingga kamu tidak memilih dia. Jadi istikharah itu tidak minta mimpi. Nah, itu yang saya harus katakan. Banyak orang salah paham dikira istikharah itu minta mimpi. Sehingga istikharah belum mimpi, istikharah lagi belum mimpi. Loh emang ini minta mimpi? Enggak, istikharah itu minta diberikan pilihan oleh Allah. Tidak harus mimpi ya. Perhatikan, istikharah itu bukan minta mimpi, tapi minta petunjuk. Mana ya Allah yang terbaik? Sehingga kemudian kamu mantap. Oh sudah, saya mantap di pondok aja umpamanya. Oh saya mantap hafalan Al-Quran. Nah, mantap ya. Pilihan terbaik ya. Seperti saya dulu mondok di Lirboyo. Mau kuliah sudah siap. Guru saya mengatakan jangan, ngaji aja. Ya sudah, saya ngaji. Tapi saya pikir itu terbaik memang. Sehingga ya seandainya dulu saya nggak memilih itu, mungkin ya jalannya lain lagi. Itu jalan yang dipilih oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Idza wudhiat al-janazah, idza wudhiat nalikane den sela opal jenazah itu jenazah. Kalau ada mayat jenazah ditaruh wa tamalalan gowa ing jenazah sapa rijal pira-pira wong lanang ala anakihim ing atase pira-pira gulune rijal. Maksudnya kalau ada jenazah dipikul. Zaman dahulu belum ada ambulan. Keretanya ya penduso ya. Iku jenenge kereta Jawa. Keretane kereta Jawa, rodone roda menungso. Ya, itu orang dipikul itu. Fa in kanat solihatan, fa in kanat lamun ana apa jenazah iku solihatan bagus. Kalau jenazah ini orang yang bagus,
Qalat mongko ngucap sapa jenazah qaddimuni gigi ngajukno sira ni ingsun. Maksudnya jenazah itu kalau orang bagus itu minta segera dikubur. Karena apa? Dia segera kepingin melihat tempatnya di akhirat itu baik gitu loh. Wa in kana lamun ono apa jenazah iku ghairu sholihatin ora bagus. Tapi kalau ini jenazahnya orang yang tidak bagus, bukan orang yang tipe baik-baik ya, penjahat umpamanya. Makanya wa in kana ghairu sholihah qalat mongko ngucap sapa jenazah ya wailaha. Ya wailaha, aduh kerusakan. Ya wailaha, aduh kerusane awak ingsun untuk jenazah nih. Aina maring di tadhabuna budalan sira kabeh pihak lan mengkono jenazah. Ya semua ngrungu sauta ing suarane jenazah sapa kullu sain saben-saben suci illal insan angin menungso. Jadi mayat itu waktu dibawa ke kuburan itu meronta-ronta. Kalau dia mayat yang jelek, kalau orang tidak punya amal baik, maka dia ini dibawa ke kuburan itu nggak mau, mintanya jangan mau kemana ini, mau kemana, takut dia. Tapi kalau orang baik minta cepet, ayo cepet saya kepingin lihat akhirat, surga. Jadi dia sudah senang. Jadi kematian itu ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Kalau orang itu baik, maka dia akan ingin segera dipercepat. Tapi kalau orang itu jelek, dia ingin tidak mau dikubur. Dan itu semua orang mendengar, semua makhluk mendengar kecuali manusia, ilal insan. Kita tidak dengar. Walau sami'ahu la soiqah. Walau sami'a lamun ngrungu sapa insan hu ing saut la soiqah ya mongko kelenger sapa insan. Seandainya kita mendengar orang mati jerit-jerit gak gelem dikubur, ya sing mikul kelenger kabeh, ya geblak ya. Orang akan menjadi ketakutan, makanya kita tidak dengar. Tapi sesungguhnya jenazah itu meronta-ronta, bengok-bengok, aduh, mau kemana ini? Wah, kalau jenazahnya orang jelek. Tapi kalau jenazahnya orang bagus, ahli ibadah, dia malah minta dipercepat ya. Makanya moga-moga kita ini diberikan kesempatan untuk beramal yang baik ya. Mumpung masih hidup kita ini perbanyaklah kebaikan. Apalagi Ramadan ya. Moga-moga Ramadan membuat amal kita semakin baik. Zikir, sholat, tarus dan semua kebaikan Ramadan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga diberi kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya Ramadan ini sudah hentikanlah kecurangan, kebohongan, kenakalan ya. Kalau Ramadan tidak membuatmu lebih baik, ya sudah, selain Ramadan sudah tidak ada harapan lagi. Harusnya Ramadan ini membuat kamu jadi baik gitu. Karena Ramadan ini tujuannya kan mengalahkan hawa nafsu. Makanya kan sejak kemarin dikatakan kalau kamu mau jadi baik makannya dikurangi. Nah kalau kamu Ramadan makannya tambah enak, tambah jajan, tambah menu, tidak ada artinya Ramadan bagi kamu. Berarti kamu ini Ramadan itu hanya untuk makan. Tujuan Ramadan itu supaya kamu lapar, supaya kamu menjadi lemah, supaya syahwatmu menjadi turun. Itulah. Nah kalau Ramadan ini malah membuat kamu tambah boros, biasanya nggak ada kolek malah ngolek, biasanya nggak beli susu malah beli susu. Nah terus apa tujuannya Ramadan itu? Nggak ada artinya puasamu. Jadi Ramadan ini harusnya membuat kita itu semakin lemah, semakin lapar, sehingga kita merasakan ketidakberdayaan ya. Tapi Ramadan kalau membuat kamu tambah doyan mangan, biasanya satu piring tambah jadi 2 piring, biasanya makan tempe jadi telur, biasanya nggak pakai kolak tambah es teh, tambah es dawet. Untuk apa kamu puasa? Nggak ada artinya kamu puasa itu. Kalau kamu puasa tambah memikirkan menu buka apa, padahal biasanya setiap hari makan seadanya. Tapi puasa kamu malah jadi boros, malah jadi ingin yang makan enak-enak. Tidak ada gunanya puasamu. Berarti puasamu tidak mengurangi apa-apa.
ya. Kamu cuma memindahkan makan, tidak sarapan jadi makan malam. Kalau kamu buka puasamu itu 2 porsi, ya berarti kamu tidak puasa. Artinya tidak ada artinya puasamu. Apa? Mau kamu makan siang dan makan malam jadi 1. Terus apa faedahnya puasa? Itu kan cuma pindah aja. Biasanya malam nggak makan jadi makan malam. Biasanya makan dipindah maghrib. Apa gunanya puasanya? Kalau cuma pindah makan, kucing juga bisa kok. Kucing makan di pagi dan sore, hidup kok dia. Hah? Coba itu. Novel mana? Kucingmu itu loh kan. Kasih makan subuh sama maghrib, tidak akan mati, hidup dia. Artinya kalau kamu cuma puasamu itu mindahkan makan pagi dan malam, kucing pun bisa. Nah, bukan puasa. Puasa itu adalah ketika kamu menahan nafsumu, menahan mulutmu untuk tidak bohong, menahan mulutmu untuk tidak berriba, telingamu tidak mendengar maksiat, matamu tidak melihat maksiat, seluruh tubuhmu menahan maksiat. Jadi kamu puasa. Tapi kalau puasamu itu hanya untuk tidak makan, mulutmu tetap bohong, tetap bergunjing, matamu tetap melihat hal yang maksiat, kamu tidak ada artinya puasamu, ya. Rasulullah SAW sedang mengingatkan, kam min so'imin laisa lahu min syami ilal ju'. Banyak orang puasa yang tidak ada arti puasa bagi dia. Dia cuma lapar, ya. Dia cuma nggak makan, tapi mulutnya tetap, perbuatannya tetap curang, tidak bisa jadi jujur. Untuk apa? Puasa itu tidak ada artinya bagimu kalau tidak mengubah hidupmu. Kita ini puasa kan belajar jujur. Pagi ini kita nggak sarapan, pagi ini kita tidak makan, tidak minum, walaupun orang tidak tahu. Karena apa? Kita merasa dilihat oleh Allah, kita jadi jujur, ya. Lah kalau puasa ini tidak membuatmu jujur, kalau puasa ini membuat kamu masih selintut-selintutan, membuat kamu masih curi-curi, masih kamu berbuat pelanggaran-pelanggaran yang kamu sembunyikan, maka puasamu tidak ada artinya, ya. Kamu sesungguhnya tidak puasa. Karena apa? Puasa tidak merubah hidupmu. Sebab puasa ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi bertakwa. Nah kalau puasa tetap tidak menghentikan kebohonganmu, puasa tidak menghentikan kecuranganmu, puasa tidak menghilangkan sifat burukmu, untuk apa kamu puasa? Ya, tidak ada gunanya, tidak ngefek sudah puasa. Makanya harus kita introspeksi diri. Puasa ini harus membuat hidup lebih baik. Jalannya gimana? Yaitu kurangi maksiat, kurangi makan. Nah kalau puasa ini membuat menumu bertambah, biasanya makan sore nggak pakai kolak tambah kolak, biasanya nggak pakai es teh tambah es teh, biasanya nggak pakai ayam tambah ayam. Apa faedah puasamu? Nggak ada. Kan lebih enak berarti. Berarti kamu kan Ramadan ini lebih nyaman kan, makannya lebih nikmat. Lalu apa tujuannya puasa? Nggak ada. Jadi harusnya kamu Ramadan ini kurangi makanmu, kurangi lauknya, kurangi supaya apa? Supaya kamu tidak berdaya untuk berbuat maksiat, supaya kamu itu merasa lemah, sehingga nafsunya berkurang, syahwatnya berkurang, sehingga kamu menjadi enteng. Jamaah jadi enteng, ngaji jadi enteng, ya, berbuat baik jadi enteng. Nah ini tujuan puasa betul. Tapi kalau Ramadan ini tidak mengubah kamu jadi rajin, jamaah tambah malas, ngaji tambah malas, makan tambah doyan, ya sudah, zong ini puasanya, nggak ada artinya sudah. Makanya inilah tujuan puasa itu, la'allakum tattaqun, untuk kamu jadi bertakwa, ya. Makanya ngaji yo. Kemarin sudah kita ngaji, kita ihya berpuasa kan ya. Jadi kalau puasa cuma tidak makan, itu puasa yang tidak ada arti. Tapi puasa itu harus mempuasakan mulut kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, perbuatan kita, ya. Nah inilah akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Semoga puasa ini mengubah hidup kita menjadi lebih baik, ya.